Halo Bray, kali ini kita bakal bahas film bergenre komedi yang punya banyak pelajaran hidup di dalamnya. Film ini judulnya Grown Ups yang dirilis pada tahun 2010. Film ini akan diperankan oleh salah satu pemain film komedi terbaik Amerika, yaitu Adam Sandler. Nggak usah diragukan lagi ya kualitas Adam Sandler ini. Secara garis besar, film ini akan bercerita tentang 5 orang sahabat yang punya kehidupan berbeda-beda, yang kemudian mereka ini mencoba untuk mencari kembali koneksi mereka setelah 30 tahun berpisah. Tanpa lama-lama, langsung aja kita bahas ceritanya. Film akan dibuka dengan memperlihatkan sebuah pertandingan basket. Di sini terdapat 5 orang sahabat yang akan menjadi fokus kita dalam film ini, yaitu ada Lenny, Eric, Marcus, Mackenzie, dan Rob. Singkat cerita, mereka akhirnya memenangkan lomba basket tersebut. Pada malamnya mereka pun merayakan kemenangan timnya. Pelatih mereka memberikan sedikit pidato mengenai betapa bangganya ia ini kepada tim tersebut. Dan si pelatih ini meminta mereka untuk tetap selalu bersama dalam menjalani hidup. Setelah berpidato, mereka pun akhirnya bersulang atas kemenangannya ini. 30 tahun akhirnya berlalu. Kini mereka telah tumbuh dewasa dan menjalani kehidupannya masing-masing. Pertama-tama kita dilihatin Lenny yang udah punya kehidupan yang sukses dan memiliki 2 orang anak. Di sini Lenny mencoba untuk ngajakin anaknya ini untuk main ular tangga. Namun sayangnya ajakan Lenny ini malah diabaikan oleh mereka. Dan kedua anak ini malah asik main game aja. Selain itu, anak-anak Lenny ini memarahi pembantu mereka sendiri karena minuman yang dibuatnya ini gak enak. Di sini kita sebenarnya udah dapet sedikit sindiran nih. Karena scene ini benar-benar menggambarkan realitas yang terjadi pada era sekarang ini, di mana kita para kaum milenial seringkali mengabaikan orang-orang di sekitar kita dan bertindak secara tidak sopan. Oke, balik lagi ke cerita. Setelah sedikit bercekcok, Lenny akhirnya mendapat sebuah berita duka yang mengabarkan bahwa pelatih basketnya semasa ia kecil udah meninggal dunia. Berita ini pun secara cepat menyebar ke para sahabat-sahabat lainnya, yaitu Eric yang sedang berenang dengan keluarganya, Mackenzie yang sekarang cuma jadi ayah rumah tangga, terus ada Marcus yang beres cocok tanam, dan terakhir ada Rob yang menikah dengan nenek-nenek. Intinya kehidupan mereka ini sekarang udah beda-beda. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah gereja untuk berbela-sungkawa. Di sini mereka tiba bersama para istri mereka. Sebentar, biar nggak bingung kita pakai sebutan istri aja ya. Jadi kayak istri Lenny, istri Mackenzie, istri Eric, dan seterusnya. Oke, lanjut ke cerita. Mereka yang udah 30 tahun gak bertemu ini akhirnya dapat melepaskan rasa rindu mereka. Di sini terlihat raut bahagia di muka mereka ini. Diceritakan bahwa Lenny dan Eric ini udah sangat sukses. Sementara Mackenzie dan Marcus ini punya kehidupan yang biasa-biasa aja. Dan satu lagi Rob yang sekarang merupakan seorang psikiater. Namun di sini ada satu kejadian yang agak bikin geli nih. Karena di sini Rob ternyata bangga memperkenalkan istrinya ini ke teman-temannya. Singkat cerita, acara berbelasungkawa pun dimulai. Terlihat semua orang yang bersedih atas meninggalnya sang pelatih ini, termasuk Lenny yang menjadi perwakilan untuk berpidato. Setelah acara berduka selesai, mereka ini tak sengaja dikejutkan dengan sebuah pertunjukan dari anak Eric yang ternyata masih ngemil, dalam tanda kutip ya, ngemil. Setelah acara selesai, mereka akhirnya pergi ke sebuah villa dengan tujuan agar bisa mengembalikan rasa bahagia seperti saat mereka masih kecil. Namun kali ini mereka datang bersama keluarga mereka masing-masing. Saat baru tiba, kita bisa lihat rasa ketidaknyamanan di wajah istri Lenny ini. Karena mungkin selama ini hidupnya ini selalu nikmat dan tinggal di rumah yang mewah. Tapi sekarang dirinya harus tinggal bersama orang-orang yang tidak ia kenal. Tak lama berselang, akhirnya Lenny ngejakin anak-anak untuk bermain di luar. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan rasa candu para anak ini terhadap teknologi, sekaligus mengajari mereka untuk bersosial dengan dunia luar. Di sini akhirnya Eric nunjukin cara bermain ayunan ke anak-anak tersebut. Namun sayangnya si Eric ini malah gagal.
Tapi hal ini ternyata mampu membuat anak-anak untuk tertawa. Jadi nggak rugi-rugi amat lah ya. Pada malam hari akhirnya mereka pun makan malam bersama. Pada adegan ini kita masih bisa melihat beberapa perbedaan pendapat di antara mereka ini. Hal ini menandakan bahwa mereka ini masih belum kembali utuh seperti saat mereka masih kecil. Di sini juga kita dilihatin anak Eric yang kembali ngemil. Dan secara mengejutkan ternyata koki dari restoran tersebut merupakan murid yang menjadi lawan basket Lenny ketika ia kecil. Namanya Dicky. Di sini Dicky menantang Lenny untuk bertanding kembali. Namun ajakan tersebut tentu ditolak oleh Lenny. Kembali ke meja makan, di sini secara mengejutkan Lenny meminta izin ke teman-temannya untuk berangkat pada esok hari. Karena ia ini harus mengantar istrinya yang akan berangkat ke Milan. Hal ini tentu membuat semua orang di sana kecewa karena mereka ini masih rindu kepada Lenny. Tapi karena Lenny ini merupakan suami-suami takut istri, ia pun mau gak mau harus nurutin apa kata istrinya. Kasian ya si Lenny ini. Singkat cerita, pada esok hari, istri dan anak Lenny ternyata udah siap-siap untuk berangkat ke Milan. Di sini kita bisa lihat betapa arogannya anak Lenny ini, karena ia menganggap bahwa villa ini gak nyaman, dan ia ingin segera berangkat ke Milan untuk tinggal di hotel bintang 5. Sombong. Namun di sini sebelum berangkat, Lenny akhirnya menyempatkan waktu untuk menebarkan abu si pelatih bersama para sahabatnya. Ketika abu ditebar, tanpa diduga Rob ini malah menangis. Dan akhirnya di sini kita bisa tahu bahwa Rob ini udah 2 kali gagal nikah. Dan Rob bentar lagi bakal didatangi sama anak-anaknya yang sama sekali gak deket sama Rob ini. Hal itulah yang membuat Rob bersedih, karena ia ini cemburu sama para sahabatnya yang punya keluarga harmonis. Kelihatannya harmonis ya, padahal kan gak tahu. Seusai menebar abu, kedekatan mereka pun terlihat semakin tumbuh. Saat sedang asik berjoget, mereka dikejutkan dengan kedatangan seorang cewek yang super aduhai. Dan cewek ini ternyata adalah anak Rob. Semua orang di sana tentu terkejut karena anak dan bapaknya ini sangat beda jauh. Canda. Akhirnya mereka pun disuguhkan pemandangan yang sangat-sangat segar. Pada malam harinya Lenny pun mulai berkemas untuk pergi ke Milan. Namun saat sedang berkemas, Lenny ini diganggu oleh suara berisik anak-anak dari kamar sebelah. Lenny akhirnya berniat mengomeli mereka. Namun saat ia baru membuka pintu, betapa terkejutnya Lenny ini. Karena anak-anak tersebut ternyata akhirnya bisa bersosialisasi dan terlepas dari kecanduan teknologi. Hal ini tentu membuat Lenny sangat-sangat bahagia. Esok harinya, istri Lenny pun bersiap untuk pergi. Namun di sini istri Lenny gak sengaja lihat anak-anak mereka yang terlihat mulai akrab antara satu sama lain. Hal ini tentu menjadi sesuatu yang sangat jarang ia lihat dalam kehidupan sehari-hari. Melihat hal ini, istri Lenny pun akhirnya ikut bermain bersama anak-anak tersebut. Setelah bermain, istri Lenny akhirnya sadar bahwa momen-momen seperti ini merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak boleh untuk ditinggalkan. Ia pun akhirnya memutuskan untuk tidak jadi pergi ke Milan. Mendengar hal ini, semua orang di sana otomatis sangat-sangat bahagia. Sampai-sampai istri Eric ini gak sengaja nembakin cemilannya. Untuk merayakan kebahagiaan ini, mereka pun akhirnya pergi ke kolam renang. Sesampainya di sana terlihat mereka yang sangat bahagia dan sudah sangat-sangat akrab antara satu sama lain. Para istri akhirnya berkumpul bersama, dan para suami menghabiskan waktu bersama anak-anak mereka. Pokoknya di sini mereka kelihatan sangat-sangat senang. Sampai akhirnya tiba-tiba mereka ini didatangi oleh Dicky bersama timnya yang waktu kecil kalah bertanding. Di sini Dicky lagi-lagi maksa untuk melakukan pertandingan ulang. Namun lagi-lagi Lenny tentu menolak ajakan tersebut.
Singkat cerita, pada malam hari mereka akhirnya minum-minum dan menghabiskan waktu bersama para istri mereka masing-masing. Yang mana momen ini merupakan momen yang sangat langka untuk didapatkan akibat kesibukan mereka masing-masing. Pada esok hari, Markus yang baru terbangun ini mendatangi teman-temannya. Dan di sini Markus bilang bahwa semalam ia udah bermimpi indah dengan tidur bersama wanita tercantik di dunia. Sampai-sampai dahi wanita tersebut terluka. Dan di saat bersamaan, anak Rob tiba-tiba memanggil mereka. Dan anehnya, dahi anak Rob ini terluka juga. Ini berarti Markus udah tidur bareng anaknya Rob. Mengetahui hal tersebut, Rob pun langsung marah dan mengejar Markus. Setelah kejar-kejaran, akhirnya anaknya Rob datang dan menyatakan bahwa dia nggak pernah tidur sama Markus. Di saat bersamaan, para istri pun datang dan akhirnya di sini semua orang mengakui kebohongan mereka masing-masing. Dibuka dengan Lenny yang jujur mengenai bagaimana ia ini tidak senang dengan kondisi keluarganya yang saling mengabaikan dan terlalu bergantung pada teknologi. Kemudian Mackenzie pun jujur bahwa selama ini ia selalu dipandang sebelah mata oleh istrinya karena ia ini hanya seorang ayah rumah tangga yang berdiam diri di rumah aja. Setelah itu Eric pun ikutan jujur bahwa selama ini ia bukanlah orang yang sukses. Eric hanya menyewa jas dan mobil mewah agar ia ini terlihat seperti orang kaya. Sebenarnya secara tidak sadar, adegan ini mengajari kita untuk selalu berpegang teguh pada kejujuran. Karena sebenarnya kejujuran ialah merupakan fondasi yang diperlukan dalam menjalin sebuah hubungan. Pesan film yang sangat oke ya. Lanjut ke cerita, setelah jujur satu sama lain, hubungan mereka pun terlihat semakin erat. Dan pada momen akhir ini mereka kembali ditantang untuk bermain basket oleh Dickie. Akhirnya Lenny yang moodnya lagi happy ini menyetujui ajakan tersebut. Mereka akhirnya ganti kostum sambil disemangati oleh para istri mereka yang cihuy abis. Pertandingan pun dimulai. Terlihat Lenny dan tim yang masih lumayan jago nih. Tapi tim Dickie pun tentu gak mau kalah. Pertandingan berlangsung dengan sangat-sangat sengit. Dan para istri di sini terus nyemangatin mereka. Setelah bertanding cukup lama, mereka pun akhirnya kelelahan. Singkat cerita, akhirnya pertandingan pun dilanjutkan dengan Lenny dan Dickie yang dibantu oleh anak mereka masing-masing. Tapi sebelum pertandingan berlanjut, istri Mackenzie ini malah diganggu sama penonton di sana. Sedep ya nih orang. Dan pertandingan pun kembali berlangsung. Lenny dan Dickie bersama para anak mereka bertarung dengan sangat sengit. Sampai tiba di menit Lenny mendapat sebuah kesempatan untuk memenangkan pertandingan tersebut. Namun Lenny yang melihat Dickie dan orang-orang di sana pun dengan sengaja tidak memasukkan bola tersebut. Hal ini dilakukan Lenny agar Dickie dapat bahagia dan merasakan kemenangan. Bijak banget ya Lenny. Setelah bertanding, singkat cerita Lenny dan kawan-kawan menyempatkan waktu untuk melihat pemandangan yang indah bersama keluarga mereka masing-masing. Usaha Lenny untuk mempersatukan keluarga mereka yang sudah hampa ini akhirnya berhasil. Dan inilah Grown Ups. Nah, gimana nih filmnya? Walaupun ini merupakan film 10 tahun lalu, tapi menurut kita ini merupakan film komedi yang sangat dapat menyindir kondisi sosial pada saat ini. Tapi sayangnya film ini tentu punya beberapa kekurangan. Salah satunya yaitu kurang kuatnya karakter-karakter dari setiap pemain. Ini mungkin dikarenakan terlalu banyaknya pemain yang ada dalam film ini. Tapi terlepas dari itu semua, film ini dapat memberikan kita banyak pesan. Di antaranya yaitu agar kita tidak pernah lupa dengan pertemanan yang pernah kita jalin. Selain itu, film ini juga menasihati kita untuk selalu berpegang teguh pada kejujuran dalam setiap hubungan. Dan yang terakhir, film ini mengajari kita untuk dapat memberi kesempatan bagi orang lain. Banyak ya pesan yang bisa kita ambil. Dan seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa buat like kalau kalian suka sama video ini. Goodbye and until next time.